anak-anak, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak sudah melakukan presensi ya. Ibu harap semuanya sudah melakukan presensi. Nah, langsung saja setelah kita melakukan presensi, sekarang kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang video pertama, Ibu sudah menyebutkan bahwa kita akan belajar bersama, yaitu tema 4, tema 1, pembelajaran ke-6. Nah, langsung saja disiapkan buku tematiknya ya anak-anak. Kalau sudah, sekarang dibuka halaman 39. Sudah semuanya ya anak-anak? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama pada kegiatan Ayo Membaca. Sudah semuanya anak-anak? Nah, pada kegiatan Ayo Membaca, di sini kita akan membaca bersama-sama. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara membaca yang nyaring. Membaca nyaring itu membaca dengan bersuara keras, tapi tidak sambil berteriak-teriak gitu ya anak-anak. Nah, di situ sebelum kita membaca, kita bisa lihat ada gambar ayah, ibu, dan anaknya. Nah, bisa dilihat di situ di sekitar rumah, kita melihat bahwa rumah tersebut rapi, rumah tersebut bersih. Betul anak-anak? Betul sekali. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang ingin rumahnya bersih dan rapi? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat semua. Baik, langsung saja kita membaca bersama-sama ya pada bacaan rumahku bersih dan nyaman. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Kemudian selanjutnya yaitu setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, dan halaman tertata rapi. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di rumah yang bersih dan nyaman, kita saling menolong satu sama lain. Seperti ibu itu menjadikan rumah terasa sejuk dengan membersihkan rumah, menata rumah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian ayah menjadikan rumah terasa aman. Nah, ayah itu menjaga keluarganya, menjaga peralatan yang ada di rumah, menjaga rumahnya. Jadi rumah terasa aman. Kemudian anak-anak menjadikan rumah itu terasa menyenangkan. Karena apa? Karena rumah yang bersih dan nyaman, anak-anak pun senang ketika di rumah. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu juga harus menjaga tempat tinggal atau rumahnya agar tetap bersih dan rapi. Agar apa? Kita di dalamnya merasa nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak di rumah harus membantu orang tuanya. Kemudian kalau mainan itu diberesin. Kalau habis belajar bukunya ditata kembali. Kalau makan, sampahnya atau sisa makanannya itu dibersihkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah itu di sini ibu punya beberapa materi, yaitu tentang kalimat saran. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu kalimat saran itu apa? Belum ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa kalimat saran adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah pendapat atau usulan yang ditujukan kepada seseorang atau semua orang. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat saran tersebut. Yang pertama itu pada kalimat saran terdapat kata seperti usahakan, hendaknya, saran saya, sebaiknya, ataupun yang lainnya. Jadi ketika
kita membuat saran ataupun orang lain memberikan saran, biasanya terdapat kalimat usahakan, sebaiknya, seharusnya, terus ada lagi saran saya dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat saran biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya Mbak Kira sama Mbak Felis. Mbak Kira itu nanya kepada Mbak Felis, hari ini kita akan ujian. Sebelum ujian kita harus ngapain ya, harus apa ya. Nah, Mbak Kira itu meminta saran kepada Mbak Felis. Kemudian Mbak Felis menjawabnya, Mbak Kira, sebaiknya kita sebelum ujian belajar terlebih dahulu. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Alhamdulillah kalau paham semua. Kemudian ada pun ciri-ciri yang ketiga, tidak ada tanda baca dalam kalimat saran, yaitu tanda bacanya tanda pentung atau tanda seru di akhir kalimat. Kenapa? Dikarenakan bukan kalimat seruan atau kalimat larangan, melainkan kalimat saran. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu sekian, karena kayaknya anak-anak sudah paham ya mengenai kalimat saran. Nah, setelah itu di sini Ibu mempunyai beberapa permasalahan yang dialami oleh teman-teman Ibu. Ada yang bernama Lani, ada yang bernama Edo, ada yang bernama Dayu, ada yang bernama Beni, dan ada yang bernama Siti. Nah, di sini Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk membantu teman-teman Ibu menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan menggunakan kalimat saran. Nah, seperti tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kalimat saran ada beberapa ciri-cirinya. Nanti kalian menyampaikan saran tersebut sesuai dengan apa itu kalimat saran, kemudian ciri-ciri kalimat saran. Seperti itu ya anak-anak. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa permasalahan, bisa disimak dengan baik dan juga bisa dilihat pada buku tematik kalian masing-masing. Baik anak-anak. Nah, permasalahan yang pertama yaitu dari Lani. Nah, di sini Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, di sini itu Lani menginginkan rumahnya selalu bersih. Ketika Lani pulang sekolah itu, Lani melihat rumahnya kotor. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, menurut saran kalian agar rumahnya Lani itu selalu bersih? Kemudian masuk ke yang nomor 2, yaitu Edo. Nah, di sini Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Nah, di sini tuh Edo itu karena ditinggalkan bibinya pulang kampung, Edo ingin rumahnya rapi, tetapi tidak ada yang merapikan dikarenakan bibinya pulang kampung. Nah, menurut kalian bagaimana sarannya kalian untuk Edo? Kemudian yang ketiga itu ada Dayu. Di sini Dayu itu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, di sini itu kita memberikan saran kepada Dayu. Saran apa? Saran yang seharusnya Dayu lakukan ketika Dayu ingin merapikan kamarnya, tetapi dia tidak bisa merapikannya sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana sarannya kalian? Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat ada Ibu Beni. Nah, di sini Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Nah, kemudian yang kelima yaitu ada Siti. Di sini Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, di sini teman-teman diminta untuk memberikan saran kepada Siti ketika Siti sedang bersedih, ketika bapak ibunya sedang menengok neneknya di
kampung. Nah, di sini Siti menginginkan rumah yang menyenangkan. Kemudian kalian menuliskan bagaimana pendapat atau saran kalian yang akan diberikan kepada Siti. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui atau memahami permasalahan-permasalahan teman-teman ibu yang tadi, kalian bisa langsung mengerjakannya, kemudian menuliskan saran kalian di buku tulis kalian masing-masing ya. Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Kemudian setelah itu, ibu meminta kalian untuk menanyakan atau memberikan pendapat kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, setelah itu kalian pilih satu saja saran yang menurut kalian paling bagus ataupun paling tepat, kemudian menuliskan saran tersebut di kolom tugas 1 di muka ya. Nah, di situ ibu sudah menyediakan tempat untuk mengumpulkan tugas, yaitu tugas 1. Nah, untuk waktu pengerjaannya yaitu 10 menit dari sekarang. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Nah, jika sudah mengerjakan, jangan lupa di submit atau jangan lupa dikirim. Seperti itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.